hari ini saudara-saudara dikasih Tuhan, kita mau belajar tentang satu pokok pikiran yang saya berpikir bahwa ini sangat penting saya bawakan untuk kita pada pagi hari ini. Ada dua tema yang muncul di dalam pikiran saya ketika saya diinformasikan bahwa membawa firman Tuhan di sini. Tetapi saya berdoa lagi mana yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan saya dan juga kebutuhan jemaat di sini. Yaitu kekuatan, kekuatan di dalam pelayanan misi gereja. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, misi adalah membawa shalom atau membawa sejahtera bagi dunia. Nah, di dalam membawa shalom, membawa sejahtera itu adalah ada keselamatan, ada pengampunan, ada janji-janji berkat Tuhan. Itu juga bagian misi. Nah, Alkitab ini mencatat bahwa ada dua tema pokok utama di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekali lagi, Alkitab ini berisikan dua tema pokok. Tema pokok yang pertama yaitu bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Lalu tema yang kedua adalah berbicara tentang bagaimana manusia Anda dan saya yang sudah diselamatkan ini hidup di dalam standarnya Tuhan, hidup di dalam koridornya Tuhan, hidup di dalam relnya Tuhan, supaya shalom Allah yang sudah dianugerahkan kepada itu menjadi sempurna di dalam perjalanan hidup kita, baik sebagai pribadi, baik sebagai keluarga maupun sebagai gereja. Jadi Tuhan sudah merahmatkan keselamatan dan janji berkat kepada kita. Itu berkat keselamatan. Tetapi satu tema pokok yang lain adalah bahwa kita, Anda dan saya, anak muda, keluarga, gereja harus hidup di dalam standar Tuhan. Harus hidup di dalam koridornya Tuhan, harus hidup dalam remnya Tuhan, di dalam patokannya Tuhan. Kalau hidup di luar dari patokannya Tuhan, maka Tuhan berubah, suruh bertobat, suruh kembali, suruh mencari lagi dan sebagainya. Sehingga pada saat pagi hari ini saya membahas satu tema tentang kekuatan di dalam menikmati misi Allah, kekuatan di dalam menjalankan misi Allah. Ada 4 kekuatan yang perlu dipelajari, ada 4 kekuatan yang perlu setiap orang percaya mengetahui. Dan ketika kita melakukan itu, maka saya percaya bahwa misi Allah, baik itu keselamatan, pengampunan, berkat-berkat Allah, itu menjadi sempurna di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam kehidupan keluarga kita, dan di dalam kehidupan gereja. Dua hal, yang pertama adalah kekuatan tentang kekuatan Roh Kudus. Kekuatan Roh Kudus. Sebelum Yesus dia naik ke surga, itu dia memberikan pesan kepada murid-muridnya, kamu tetap tinggal di Yerusalem, tetap tinggal di kota ini, nanti saya akan mengirim seorang pengutus, satu kekuatan yang akan datang kepada kamu, baru kamu pergi. Jadi sebelum murid-murid itu menjalankan pekabaran Injil atau menjalankan misi Allah itu, Tuhan mau mereka tetap duduk di situ dulu. Lalu Allah atau Tuhan Yesus mengirim Roh Kudus itu datang kepada mereka. Karena kalau setelah mereka dipenuhi, setelah mereka memiliki, setelah mereka dikuasai Roh Kudus, maka Roh Kudus itu menjadi pengganti Kristus di dalam kehidupan orang percaya untuk mempengaruhi, untuk hidup di dalam orang-orang percaya, untuk menaungi atau untuk menjalani sejarah perjalanan hidup mereka dalam menjalankan misi Tuhan. Baik itu keselamatan, pengampunan maupun berkat-berkat Tuhan. Harus ada kekuatan Roh Kudus di dalam diri setiap pribadi, dan itu terbukti ketika mereka duduk berdoa, maka Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup mereka, di dalam diri mereka. Nah, setelah Roh Kudus sudah menguasai mereka, barulah mereka menjalankan misi Tuhan. Jadi betapa pentingnya setiap orang percaya, betapa pentingnya orang-orang Kristen, betapa pentingnya pribadi-pribadi, betapa pentingnya keluarga-keluarga, betapa pentingnya gereja itu perlu memiliki Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan hanya milik orang karismatik saja, bukan milik orang yang garis keras saja, tetapi Roh Kudus itu harus menjadi milik semua orang pribadi, orang-orang percaya. Amin. Makanya itu kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 di sini dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, saya berpikir
kita tidak mengabaikan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus itu kita betul-betul setelah kita percaya Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh berdoa bahwa Tuhan, saya ingin hidup saya ingin keluarga, saya ingin gereja ini perlu dipenuhi Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu mendiami diri seseorang, ketika Roh Kudus itu mendiami satu keluarga, ketika Roh Kudus itu mendiami satu gereja, maka saya percaya bahwa semua pergerakan, semua tingkah laku, semua cara berpikir, semua sikap, semua tindakan itu didominasi, itu dipengaruhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Allah, Roh yang kudus itu sungguh-sungguh kita harus minta dan sungguh-sungguh kita harus miliki. Karena Roh Kudus itu akan mempengaruhi berkat-berkat atau mempengaruhi orang lain untuk membawa kebaikan, membawa damai bagi kita. Suatu kali saya di kantor gereja, saya duduk kerja sesuatu tugas, tapi sekitar lagi 30 menit, sekitar mungkin 13 menit, 20 menit, saya harus pergi. Tapi saya kepingin makan, kepingin minum kacang hijau, saset. Tapi kalau saya pergi jalan ke supermarket, saya kembali, ini waktu saya tidak cukup. Saya berpikir begitu. Tiba-tiba sekitar 5 menit, saudara, istri saya itu pulang kantor, dia mampir di itu toko dan dia belanja barang itu dan dia datang, dia bilang, "Pak, silakan minum." Saya kaget, saudara. Saya berpikir bahwa itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi ketika saya duduk dan saya membutuhkan sesuatu yang kepingin, tapi dalam kesulitan, dalam keterbatasan, Roh Kudus bekerja di dalam hati istri saya. Saya tidak pernah telepon istri saya tidak pernah hubungi, tapi Tuhan taruh dalam pikiran dia bahwa suami ini sedang membutuhkan ini, dan dia belanja tanpa disuruh oleh siapapun. Dia bawa datang di depan saya. Jadi ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka Roh Kudus itu bekerja dan membawa kebaikan-baikan bagi orang lain di sekitar kita, itu datang kepada kita. Amin. Nah, ketika juga Roh Kudus berada dalam kita, maka dia akan menarik, dia akan membawa berkat-berkat dari berbagai tempat untuk datang kepada kita, karena roh yang menggerakkan itu ada di dalam diri kita. Amin. Tapi bagaimana Roh Kudus itu membawa berkat bagi kita? Di dalam hati kita ada roh kebencian, ada roh kemarahan, roh iri hati, roh kecemburuan. Bagaimana roh Allah yang bekerja membawa kebaikan-kebaikan itu bagi diri kita, bagi masa muda kita, bagi rumah tangga kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita? Kalau di dalam diri kita, kalau di dalam keluarga ini Roh Kudus tidak bermanifestasi dalam hidup kita, kalau di dalam diri kita, di dalam keluarga kita ini, kalau Roh Kudus tidak berkarya, bagaimana Roh Kudus itu membawa sesuatu hal-hal yang baik bagi kita? Jadi saudara, saya berpikir bahwa betapa pentingnya setiap orang percaya, setiap keluarga, setiap gereja perlu sungguh-sungguh menginsaf bahwa perlu ada kehadiran di dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus ada dalam diri kita, dalam komunitas kita, di dalam persekutuan pemuda-pemudi, persekutuan perkawan, perkarya, BPJ, itu pasti ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada keharmonisan, ada sukacita. Karena apa? Satu unity Roh Kudus yang bekerja dan berkarya. Kalau Roh Kudus tidak ada, sedikit-sedikit baku cemburu. Pelayanannya so tahu. Khotbahnya so pintar. Itu bukan karya Roh Kudus. Itu ada roh-roh kecemburuan, roh-roh iri hati yang ada dalam diri seseorang. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memiliki Roh Kudus, maka kita ada kekuatan di dalam misi. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik dalam ruangan ini maupun di rumah. Hal yang kedua, prinsip yang kedua yang merupakan kekuatan bagi orang-orang percaya. Next, kekuatan doa. Kita baca Matius 14 ayat 23. 1, 2 mulai. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di situ. Saudara, doa di dalam kehidupan orang percaya ini adalah satu kekuatan yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindu, yang Tuhan mau ada di dalam hati setiap pribadi orang percaya, ada di dalam hati anak-anak muda, ada di dalam hati ibu-ibu, ada di dalam hati bapak-bapak, ada di dalam hati organisasi gereja.
ada kehidupan doa yang harus ada pada setiap orang percaya, saudara. Saya belajar mengamati kehidupan Tuhan Yesus. Dia setelah melayani sedikit-sedikit kembali berdoa. Dia melayani sedikit-sedikit kembali berdoa. Sebelum tadi kita baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11. Sebelum dia pergi memberitakan Injil, sebelum dia pergi membuat mujizat-mujizat besar, sebelum dia melakukan perkara-perkara besar, hal pertama yang dia lakukan setelah dia keluar dari sungai Yordan, yang pertama yang dia lakukan adalah dia pergi ke padang gurun dan dia berdoa 40 hari 40 malam. Kenapa begitu? Setelah baptis, kenapa dia tidak pergi memberitakan Injil? Kenapa dia tidak pergi melakukan mujizat besar? Ternyata mujizat besar, memberitakan Injil itu hal kedua. Hal yang pertama yang Yesus harus masuk di dalam, yang Yesus harus lakukan adalah dia berdoa dan berpuasa. Artinya setelah baptis, maka langkah kedua yang dia harus lakukan, dia harus menyerahkan diri secara total di hadapan Tuhan, di dalam doa puasa. Itu berarti doa menjadi langkah pertama. Setelah itu baru dia melakukan hal-hal yang besar. Amin. Kenapa tidak memberitakan Injil lebih dahulu? Kenapa tidak mujizat lebih dahulu? Ternyata doa itu nomor satu di dalam kehidupan Yesus. Malam-malam dia bisa berdoa sampai pagi hari. Tengah malam dia bisa berdoa. Pagi-pagi juga dia bisa berdoa. Artinya di dalam pemikiran Yesus, di dalam pandangan Yesus, betapa pentingnya doa. Menaklukkan diri di bawah kaki Allah Bapa. Bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang dijalankan di dalam dan melalui doa. Saya katakan kepada jemaat di Jakarta, kalau Anda pelayan-pelayan Tuhan itu tidak sungguh-sungguh berdoa, berarti Anda lebih kuat daripada Tuhan Yesus. Saya katakan kepada teman-teman, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah diurapi, Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Tuhan Yesus yang adalah Nabi, Tuhan Yesus yang adalah sebagai Raja, tetapi dia bisa merendahkan diri dan berdoa. Mengapa? Ternyata berdoa itu suatu kerendahan hati, kerendahan diri, takluk di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan yang mengambil alih semua kehidupan kita. Lalu setelah dia berdoa 40 hari, dia jalan hari-hari esok di dalam penyertaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam pemikiran saya dan pemahaman saya, berkat-berkat hari ini, berkat-berkat hari ini merupakan akibat akumulasi dari doa di masa lalu. Jadi Bapak Cornelius sekarang jadi gembala sidang, jadi pendeta. Itu 20-30 tahun yang lalu, mamanya, bapaknya, saudara-saudaranya sudah mendoakan dia supaya dia menjadi anak yang diberkati Tuhan. Amin. Anda sekarang mungkin sudah kerja, sudah punya jabatan, sudah punya pendidikan, sudah punya usaha. Itu akumulasi berkat dari orang-orang gereja dulu, keluarga-keluarga dulu sudah mendoakan, sehingga hari ini kita ada di tingkat prestasi, tingkat keberhasilan, tingkat jabatan. Oleh karena begitu banyak orang mendoakan kita di masa lalu. Jadi berkat hari ini merupakan akumulasi akibat dari doa-doa di masa lalu. Nah, kalau begitu, berkat minggu depan, berkat bulan depan, berkat tahun depan, prestasi tahun depan, prestasi bulan depan, kesuksesan masa depan, itu merupakan akumulasi doa berkat hari ini. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Satu kali ada satu mahasiswa yang datang di saya, Pak, tolong doakan dulu, sebentar jam 3 ini batas pembayaran registrasi, saya belum dikirim uang 3 juta, jadi tolong doakan dulu. Saya bilang, wah, ini air sudah di leher sini, lagi 2 jam baru suruh berdoa minta berkat Tuhan. Saya bilang, bulan lalu berdoa enggak? Garu-garu kepala. Minggu lalu pernah berdoa, garu-garu kepala begini. Itu kesalahan fatal bagi orang-orang percaya. Air sudah di leher, baru minta tolong, Tuhan tolong dulu, menangis sampai aduh. Anak muda kalau supaya tidak diputus pacar, berdoa dari sekarang. Nanti diputus pacar baru menangis berhari-hari, tidak keluar dari kamar-kamar. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, doa itu merupakan akumulasi, berkat itu merupakan akumulasi doa. Berkat hari ini, akumulasi doa masa lalu.
Saya sekarang berdiri depan saudara, itu bapak saya, mama saya waktu SD itu saya masih ingat, mereka bangun pagi kalau di Alor itu orang masaknya masak jagung itu kayak besi, kayak gigi kuda begitu direbus. Jadi malam itu masak setengah, besok pagi masak lagi. Itu pagi-pagi mereka masak itu jagung, itu mereka mendoakan kami. Saya masih ingat, saya bangun ini, Bapak ini mengganggu saya tidur dia berdoa terus. Tapi ternyata sekarang baru saya sadar, baru saya mengerti, oh iya, karena dulu dia mendoakan terus menerus, sehingga sekarang saya bisa menjadi hamba Tuhan. Nah kalau begitu, kalau kita mau bulan depan, tahun depan kita mau sukses di dalam berkat misi Tuhan, hari ini kita hidup dalam doa. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak sungguh-sungguh berdoa, berarti kita lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus saja berdoa. Kalau begitu sungguh-sungguh berdoa, bangunkan kehidupan doa. Coba di next lagi, ada beberapa kegiatan doa yang kami kembangkan di gereja saudara. Di gereja di Jakarta, kami gereja kecil tapi ini doa semalaman. Next lagi, kami kembangkan doa semalam. Kami kembangkan doa puasa. Next lagi, kami kembangkan lagi doa subuh. Ada yang punya waktu datang pagi-pagi berdoa. Ini doa subuh hilang di gereja kami Indonesia. Mungkin sampai saat ini hanya gembala saja yang datang doa pagi. Jemaatnya hilang. Pagi-pagi ada di ladang, pagi-pagi ada di pantai, pagi-pagi ada di rumah main HP dan sebagainya. Ini hilang. R.A. Jeffrey mengajarkan itu doa subuh, dan kami mulai coba terapkan sedikit-sedikit. 2-3 orang datang berdoa. Next lagi, doa keliling. Kami mendoakan kota-kota di Jakarta itu, doakan keliling seluruh DKI Jakarta. Kami berdoa. Saya bilang doakan supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa ini datang di gereja. Sudah satu kali ada satu keluarga yang datang. Nah di Jakarta Barat itu kami pernah parkir. Saya bilang doakan tempat ini, namanya Pluit. Bapak-bapak yang ke Jakarta tahu itu di daerah bandara Pluit. Saya bilang doa di sini. Jadi kami parkir di tol, di pinggir doa. Sekitar 3 bulan ada satu bapak datang, Pak saya mau daftar menjadi anggota gereja. Saya tanya, Bapak dari mana? Dari Pluit saudara. Saya tidak pernah memberitakan Injil ke Pluit, tapi saya hanya parkir di tol di atas Pluit itu dan berdoa tempat itu. Tuhan bawa jiwa dari sana datang di gereja. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hasil doa. Next, yang ketiga, kekuatan firman Tuhan. Gereja yang bertumbuh, anak-anak muda, keluarga yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam misi Tuhan, maka kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Di dalam Yohanes 2 ayat 14 dikatakan begini, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, kamu telah mengalahkan jahat. Jadi saudara, satu kekuatan untuk kita menikmati berkat-berkat Tuhan, misi Tuhan di dalam hidup masa muda, dalam keluarga kita, adalah kita harus kuat di dalam firman Tuhan. Jadi saya coba mengamati dalam teks ini, ada 2 hal yang Tuhan rahmatkan dari kerajaan Allah, ya, yaitu Roh Kudus, lalu yang kedua firman. Ini setiap orang percaya, setiap orang-orang Kristen, anak muda keluarga gereja harus kuat di dalam firman Tuhan. Harus kuat di dalam firman Tuhan. Tadi dalam nas pembacaan kita, Yesus, waktu dia habis doa puasa 40 hari, iblis datang mencoba dia. Iblis katakan, jika engkau anak Allah, jadikan batu ini menjadi roti. Apa Yesus katakan? Ada tertulis. Jadi Yesus itu sudah memiliki firman Tuhan, sudah kuat dalam firman Tuhan. Sehingga ketika iblis bertanya, jika engkau anak Allah, jadikan jadikan batu ini menjadi roti. Yesus katakan, ada tertulis. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Artinya karena Yesus sudah memiliki firman, Yesus sudah punya pengetahuan, Yesus sudah punya pemahaman, Yesus sudah kuat dengan firman Tuhan. Sehingga ketika iblis goda, dia menggunakan firman juga melawan iblis. Lalu iblis bawa ke hubungan bait Allah. Engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Lalu iblis katakan, Yesus katakan, ada tertulis. Iblis bawa lagi ke kota yang paling tinggi. Yesus katakan, ada tertulis. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Artinya ketika seseorang memiliki firman Tuhan, kuat di dalam firman Tuhan,
maka dia punya otoritas, dia punya power untuk menghadapi tantangan. Dia menggunakan firman itu. Contoh seorang anak muda, kalau engkau kuat di dalam firman Tuhan, waktu pacaran, pacarmu mulai pegang agak kuat-kuat, agak, dia belum menikah nih, masih muda, saudara katakan, ada tertulis, jagalah kekudusan. Ajak berzina, ada tertulis, jagalah kekudusan. Karena memang kita kuat di dalam firman Tuhan. Ada yang mengajak untuk kita mau pergi berguru paranormal untuk usaha kita, untuk kesembuhan. Kalau kita kuat firman Tuhan, kita ada firman Tuhan katakan kita harus menyembah Tuhan Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kita menolak karena memang firman Tuhan itu kuat di dalam diri kita. Karena memang firman Tuhan itu kuat di dalam keluarga kita. Firman Tuhan itu kuat di dalam gereja. Gereja pun nanti ada terjadi sesuatu konflik, maka pasti pemimpin-pemimpin itu menggunakan firman Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dengan menggunakan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan mengampuni. Kita mengampuni. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, banyak keluarga-keluarga Kristen yang berantem, tidak berhenti-berhenti, berhari-hari, berminggu-minggu, hidup dalam konflik, karena satu atau dua orang itu tidak menggunakan firman Tuhan di dalam membangun keluarga. Menggunakan emosional, menggunakan perhitungan logika, matematika, menggunakan perhitungan adat istiadat, sehingga terkadang sesuatu keharmonisan, kedamaian itu tidak terjadi karena masing-masing menggunakan hal-hal yang lain, bukan firman Tuhan. Ketika seseorang pribadi atau keluarga kita kuat di dalam firman Tuhan, maka kita dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dengan menggunakan firman Tuhan. Ketika kita kuat di dalam firman Tuhan, maka semua tantangan-tantangan yang datang, kita menggunakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu sebagai filter untuk menyaring hal-hal yang tidak baik itu, disaring dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan juga di Efesus dikatakan sebagai pedang roh. Di sini mungkin kita katakan sebagai mandau. Saya berpikir pedang. Oh iya, pedang itu orang tidak gunakan di dalam keadaan jarak jauh, ya, kecuali sumpit. Sumpit itu dari jauh dia tembak. Tapi kalau pedang itu jarak dekat, satu lawan satu, itu orang menggunakan mandau. Itu orang menggunakan pedang. Jadi ketika kita kuat di dalam firman, maka kita punya pedang, sehingga iblis itu dekat dengan kita, kita punya kemampuan untuk melawan. Amin. Karena apa? Kita kuat di dalam firman Tuhan. Sehingga di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jika jangan engkau tawar hati, tapi engkau renungkan Taurat ini siang dan malam. Ketika merenungkan Taurat ini siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi orang-orang yang memiliki firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, itu perjalanan hari ini berhasil. Ini perjalanan minggu ini berhasil, perjalanan bulan ini berhasil, perjalanan tahun ini berhasil. Oleh karena apa? Firman Tuhan itu menjadi bagian di dalam hidup dia. Ini pagi-pagi bangun ini cari WA dulu. Ini pagi-pagi bangun ini chatting dulu. Ini pagi-pagi bangun ini rubah status dulu. Bagaimana firman itu datang menguasai kita? Renungkanlah firman itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil. Rumah tangga Kristen yang kuat di dalam firman Tuhan, setiap malam membuat mesbah keluarga dan membaca firman Tuhan setiap malam, rumah tangga itu akan kuat, rumah tangga itu akan kokoh. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya kasih satu analogi tentang kehidupan sosial ya. Di kampung kita itu mungkin di sini ada. Di ladang itu biasanya orang membangun pondok. Itu di kami di Alor juga seperti itu. Orang tua membangun pondok, dia setelah kerja selesai sore dia pulang. Tapi sebelum dia pulang itu dia membuat api di pondok itu. Dia membuat api di pondok itu, dia pulang. Dia tinggalkan kebun itu, dia pulang. Nah, dia buat api di situ. Itu maksudnya kalau malam itu asap itu dia ke timur, angin bawa ke timur, ke barat. Jadi kalau ada rusa yang datang, ada binatang babi yang mau datang, dia cium-cium bau ini ada asap di sini. Itu dia tidak masuk kebun itu. Dia akan lari ke kebun orang lain yang tidak ada asap di sana. Dia habis itu ubi jagung di sana. Jadi di kebun itu kalau ada asap, itu hama itu tidak datang di situ. Dia akan pergi mencari.
Demikian juga kehidupan kekristenan. Kalau pribadi kita, kalau rumah tangga kita itu kita membangun mesbah keluarga, firman Tuhan itu kuat di dalam keluarga, maka itu kita sedang membangun api di dalam rumah tangga kita. Sehingga pekerjaan-pekerjaan iblis, masalah-masalah yang datang menyoroti diri kita, datang menyoroti keluarga kita, itu Tuhan dapat menyingkirkan karena ada api mesbah di dalam keluarga itu. Maka itu di gereja saya ajar, satu pelayan Tuhan, satu hari itu membaca firman Tuhan 2 pasal. Memberikan laporan kepada ketua koordinator. Saya bilang, baca firman Tuhan, baca saja, baca saja. Nanti lama-lama Tuhan singkapkan bagiku. Atau waktu engkau di suatu tempat yang suatu kesulitan, firman Tuhan itu muncul dan memberikan kekuatan bagi engkau. Karena saya percaya bahwa orang-orang percaya yang kuat di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang kuat di dalam menjalankan misi Tuhan. Yang terakhir, next. Kekuatan kekudusan. Mari kita baca firman Tuhan ini. Berkata Yosua kepada bangsa itu, kuduslah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi setelah Musa mati, ya Tuhan mempercayakan Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Dan sebelum mereka mau menyeberang sungai Yordan itu, Tuhan berbicara kepada Yosua agar Yosua memanggil orang-orang Israel itu, lalu menguduskan diri mereka dulu. Baru mereka menyeberang. Menguduskan diri mereka dulu, baru mereka berperang. Karena tanpa kekudusan, kalau bangsa itu masih dalam kenajisan, di dalam dosa, maka mereka akan mengalami kekalahan di dalam peperangan, kekalahan di dalam perjuangan. Artinya pemberesan dulu, penyelesaian dulu, baru berjuang bersama Tuhan. Karena Tuhan akan bekerja di dalam kekudusan orang-orang percaya. Mujizat-mujizat terjadi, berkat-berkat terjadi di dalam orang-orang yang punya hubungan yang bersih di hadapan Tuhan. Sehingga Yesus katakan, kuduskanlah dirimu. Allah katakan, kuduskanlah dirimu dan muridmu. Dan terjadi betul. Setelah membereskan bangsa Israel itu dari punya kesalahan, kekeliruan, dosa dan sebagainya, mereka pergi, memperoleh kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terkadang dosa itu merupakan momok bagi racun bagi kehidupan pelayan kita. Terkadang dosa itu menjadi sesuatu yang merintangi berkat-berkat ke depan. Dosa itu merupakan halangan dari prestasi. Dosa itu merupakan halangan daripada kesuksesan. Dosa itu merupakan halangan dari berkat-berkat, mujizat-mujizat di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Satu kali suatu ibu datang, Pak, kenapa sampai tanggal 15 kami sudah berutang? Sudah berapa lama? Bertahun-tahun, Pak. Saya bilang, apa yang kamu kira menurut kamu salah di mata Tuhan? Selama ini kami tidak pernah memberikan persepuluhan. Oh. Yang kedua, suami saya itu kayaknya dia masih suka-suka perempuan. Oke, akhirnya saya panggil konseling mereka. Saya bilang, kalau memang mau diberkati itu menyelesaikan dulu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hal yang kurang beres di hadapan Tuhan, hal-hal yang tidak sempurna di hadapan itu dibersihkan dulu. Di dalam Yohanes 15 dikatakan, ranting yang tidak berbuah dibersihkan. Dibersihkan supaya berbuah secara baik. Jadi memang dalam kehidupan kita perlu ada kontrol diri. Perlu ada evaluasi diri. Perlu ada penilaian terhadap diri. Hal-hal apa yang kurang di hadapan Tuhan. Hal-hal apa yang tidak beres di hadapan Tuhan. Hal-hal apa yang menjadi kekeliruan. Hal-hal apa yang menjadi dosa. Itu perlu pemberesan, saudara. Anak muda, engkau punya karier terganggu, pendidikan terganggu, ceklah dirimu. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Keluarga-keluarga, cek diri masing-masing, keluarga masing-masing. Jangan sampai ada dosa, kesalahan-kesalahan yang disembunyikan di dalam keluargamu. Itu halangan berkat. Itu masalah, menjadi rintangan di dalam mencapai misi Tuhan. Maaf. Di dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit,
dikatakan di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Allah. Jadi orang-orang yang suci hidupnya, orang-orang yang suci hatinya, orang-orang yang suci pekerjaannya, orang-orang yang suci dalam pelayanannya, mereka akan melihat Allah. Melihat Allah di sini ada dua arti. Melihat Allah yang pertama itu melihat hal-hal besar di dalam perjalanan hidup dia, itu melihat berkat-berkat besar di dalam hidup dia, itu melihat prestasi kesuksesan dalam perjalanan hidup dia. Melihat Tuhan, menjumpai berkat Tuhan, melihat sesuatu hal yang luar biasa. Yang kedua, melihat artinya kekudusan itu yang menggiring kita masuk di dalam kerajaan surga. Amin. Tanpa kekudusan seseorang pun tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Walaupun dia percaya bertahun-tahun, tetapi kalau dia hidup dalam dosa, dosa itu tidak membungkus seseorang dan masuk di dalam kerajaan surga. Tidak bisa. Sampai di pintu scan surgawi itu luar biasa. Itu sampai dari kuku sampai di rambut, dia tahu persis ini engkau berdosa, silakan masuk di dalam kerajaan neraka. Orang-orang yang suci hatinya akan melihat. Artinya dengan kata lain, orang-orang yang suci kekudusan, itulah yang masuk di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi di rumah, ini merupakan 4 kekuatan yang perlu kita miliki dalam kehidupan kekristenan untuk meraih misi Tuhan di dalam hidup ini. Baik itu keselamatan, pengampunan, kasih maupun berkat-berkat Tuhan. Bahwa kita harus dipenuhi Roh Kudus, memiliki Roh Kudus. Bahwa kita harus sebagai orang-orang yang hidup di dalam kehidupan doa, orang-orang yang memiliki firman Tuhan, dan orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami belajar tentang meraih misi Tuhan di dalam hidup ini. Pada 4 kekuatan yang Tuhan rahmat kepada kami, 2 yang dari kerajaan surga, yaitu Roh Kudus dan juga firman Tuhan. Lalu 2 yang kami boleh memiliki itu, dan kami sebagai tanggung jawab kami di hadapan Tuhan, kami hidup di dalam doa dan kami hidup di dalam kekudusan. Karena Engkau sudah menguduskan kami. Hamba berhenti berbicara, tetapi firman ini mengingatkan kami, firman ini meneguhkan kami, firman ini menguatkan kami, firman ini menghibur kami, firman ini merubah kami dan menjadi rema di dalam perjalanan kami hari ini sampai Tuhan datang. Ampuni, sucikan, kuduskan hamba jika dalam pemberitaan firman tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman. Haleluya. Amin.